guru fasilitator dan kepada semua calon guru penggerak seluruh Indonesia angkatan kelima. Perkenalkan, nama saya Elsa Gintaria, calon guru penggerak dari SMK Negeri 9 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saya akan menjelaskan apa saja intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana pandangan saya sebagai guru dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang terlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman, kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjaga dirinya dan kemerdekaan orang lain. Selanjutnya, pandangan diri saya sebagai guru
jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai seorang guru, bahwa guru harus dapat menuntun anak didik menjadi pribadi yang baik, pribadi dan lakunya, menuntun anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, sebagai seorang guru yang perlu menyelaraskan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru tidak bisa mengubah sifat dan karakter anak didik. Yang bisa dilakukan adalah membimbing anak didik agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan untuk kodrat zaman, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang ketiga, sebagai seorang guru harus dapat memberikan teladan budi pekerti yang baik bagi anak didiknya, melakukan pembiasaan untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak didik. Demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Terima kasih.